industri tekstil tanah air saat ini tengah terengah-engah gitu ya. Betul. Tapi menariknya akhir-akhir ini akhirnya sudah mendapatkan atensi dari Presiden langsung dan bahkan Presiden Jokowi turun tangan untuk memperketat impor tekstil. Nah, seperti apa sih pandangan redaksi CNBC Indonesia melihat hal ini? Kalau kita melihat sih ya, kayak kata Mbak tadi, akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah setelah dari tahun lalu ya paling intens pengusaha dan buruh itu teriak bahwa ini gempuran impor ini sangat merajalela, terutama impor yang ilegal sampai menyebabkan penurunan produksi. Apalagi ada kendala perekonomian dari tahun lalu ya, dari tahun 2022 kita ingat bahwa industri tekstil juga mengeluhkan perlambatan ekspor akibat efek-efek resesi ekonomi global. Nah, di tengah tekanan itu, industri tekstil dalam negeri juga menderita karena adanya serbuan impor. Nah, kita melihat ini akhirnya pemerintah memberikan perhatian dan kita harapkan sih maksimal ya, tidak hanya janji sekarang karena kita tahu pemerintahan akan berganti dan ini yang kita harapkan apakah janji yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sekarang akan direalisasikan nanti, dilanjutkan nanti karena ini akan menentukan nasib industri tekstil. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Mbak Eme terkait dengan akhirnya pemerintah memberikan atensinya. Tapi apakah memang dengan Pak Jokowi yang turun langsung, ini artinya mewakilkan pemerintah gitu? Padahal kan sebetulnya untuk masalah ini kan harusnya diatasi terlebih dahulu oleh menteri atau kementerian yang terkait gitu seperti Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Perindustrian. Di mana sebetulnya posisi mereka gitu? Apakah memang terkait dengan Permendak atau mungkin aturan-aturan lainnya ini juga cukup membelitkan industri ini, Mbak Eme? Betul. Sebenarnya ini juga yang jadi pertanyaan kita ya, karena kalau dari pernyataan Mendak beberapa waktu lalu, ketika akhirnya pemerintah merevisi aturan impor menjadi Permendak 8 atau merelaksasi impor itu, Mendak mengatakan itu ada pernyataan dari Presiden yang marah karena penumpukan kontainer. Nah, di sini menjadi pertanyaan, kenapa Presiden harus mengurusi impor? Karena kan ada menteri perdagangan, ada menteri-menteri lain yang bisa menangani ini dan pengusaha juga sudah teriak dari sebelumnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Tapi kemudian ada baiknya juga Presiden turun tangan karena sepertinya kalau mungkin tidak akan ada pertemuan dari menteri-menterinya ini untuk sepakat bahwa memang industri ini perlu dilindungi, bahwa industri ini memang sedang menghadapi pukulan beruntun seperti itu. Oke, artinya ada ketidaksepemahaman atau sinkronisasi ya antara kementerian-kementerian yang terkait dengan hal ini. Nah, bahkan cukup berbeda pandangan gitu ya antara Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Perindustrian. Nah, baru-baru ini juga Menteri Perindustrian mengusulkan kalau sebaiknya Permendak yang sebelumnya, sebelum Permendak nomor 8 tahun 2024 ini dikembalikan gitu atau melakukan perubahan. Nah, apakah ini juga menjadi sinyal bahwa memang Permendak nomor 8 tahun 2024 ini menjadi biang kerok dari industri tekstil yang semakin terpuruk saat ini, Mbak Eme? Kalau kita bilang biang kerok utama enggak ya, karena memang serbuan impor ini udah lama terjadi sebelumnya, yang memang tidak mendapat perhatian yang begitu intens seperti sekarang. Kalau kita bisa bilang intens ya, karena memang dalam beberapa waktu terakhir dibahas. Jadi Permendak nomor 8 ini seperti ibaratnya membuka borok dari industri itu sendiri lagi. Jadi setelah pemerintah memutuskan dari Oktober tahun lalu akan menahan impor, akan mengendalikan impor, terutama impor ilegal, tapi kemudian menyerah dan membuka lagi impor itu kan menjadikan menambah beban, kita sebut menambah beban karena kalau biang kerok utama sih bukan, karena impor ini sudah terjadi dari 2010 ketika Indonesia memutuskan untuk jadi bagian dari pasar global, kita sudah membuka pintu lebar-lebar untuk impor. Tapi kemudian impor itu terjadi lonjakannya makin banyak di 2015-an, 2016-an, kita lihat paling banyak itu juga 2018 sampai sekarang naik terus. Nah, ketika pemerintah membuka tutup atau memperketat lalu merelaksasi, di situ yang menjadi masalah. Jadi kalau kita bukan Permendak ini yang masalah, tapi pemerintah, ketidakkonsistenan pemerintah untuk menjaga pasar domestik.
tidak konsisten dalam melindungi industri domestik. Nah, tapi cukup menarik juga kalau kita cermati, sebetulnya kan beberapa pengusaha itu mengeluhkan bukan permasalahan impornya, tapi yang menjadi akar permasalahan adalah impor ilegal. Nah, sebetulnya apa sih Mbak Eme gambaran perbedaan antara Permendak 36 dan juga Permendak nomor 8 tahun 2024 ini? Perbedaan di kedua peraturan ini adalah syarat impornya. Jadi kalau di Permendak 36 itu ada sejumlah syarat sebelum satu barang itu bisa masuk ke Indonesia. Di Permendak 8 aturan-aturan dan syarat-syarat itu ada yang diluluhkan, ada yang diperlonggar. Jadi itu yang membuat pintunya semakin lebar, yang tadinya ada perketat jadi semakin lebar. Nah, kemudian kalau bicara impor ilegal, sebenarnya peraturan ini tidak serta-merta untuk menahan impor ilegal karena begitu banyaknya pintu masuk ke Indonesia ya, yang resmi dan yang tidak resmi. Jadi itu bisa masuknya barang-barang. Nah, kalau cuman yang menjadi perhatian kita adalah beberapa waktu lalu sebelum Permendak 36 diterbitkan oleh pemerintah, kita juga sudah menyuarakan adanya gap data ekspor dari satu negara dengan data impor yang ada di Indonesia. Nah, harusnya ini kan menjadi harusnya cukup kuat menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperketat arus impor gitu loh. Jadi dengan adanya Permendak 36 itu sebenarnya sudah cukup ideal ya kita bilang untuk mengendalikan masuknya impor-impor 2004 ini yang justru malah membuka keran impor yang lainnya, legal dan juga dengan memberi waktu lagi, memberi keleluasan lagi untuk yang ilegal. Oke.